Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya. Ila akhir. Ini kitab Kimia Sa'adah ya. Kimia, jadi kimia kita udah sering dengar lah ya bahasa kimia. Kalau anak IPA apalagi? Saya anak IPS soalnya. Sama, pantas jadi komisaris. Bismillah komisaris. Kimia itu proses ya, proses. Memang kebahagiaan itu sa'adah itu proses kimiawi. Menurut Al-Ghazali begitu. Jadi nanti kita akan bahas di sini proses proses kebahagiaan yang sesuai dengan pandangan ulama seperti itu. Nah, diawali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini biasa kita mengawali setiap yang baik dengan ucapan basmalah ya. Karena kalau kita memulai yang baik dengan basmalah, dengan zikir itu jadi tambah berkah ya. Kalau dalam hadis dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar atau fahuwa aqta, ada fahuwa ajzam dalam riwayat lain. Jadi setiap perkara yang baik, yang penting dalam pandangan agama tidak dimulai dengan basmalah, maka dia abtar. Abtar itu apa? Kalau orang nggak punya anak tuh abtar ya, makanya kan inna syani'aka huwal abtar. Orang gitu. Terus ada akto itu terpotong. Kalau kayak ayam bondol gitu. Ayam itu nggak ada buntutnya. Akto ajzam itu ya orang cacat gitu ya. Jadi kalau orang beramal sesuatu yang baik itu ya nggak harus yang wajib, nggak harus yang sunnah, yang mubah juga boleh. Misalnya makan kalau kita makan nggak baca bismillah ya mungkin kenyang tapi nggak berkah. Nah itu bedanya. Kalau makan ya, kalau baca bismillah ya kenyang ya berkah, insya Allah begitu. Apalagi ya, ngaji, apalagi nulis kitab kayak gini. Makanya para ulama kalau ulama nahwu biasanya baknya itu untuk apa? Ada yang bilang lil isti'anah, ada yang ini ya. Tapi banyak ulama lebih milih baknya lit tabarruk. Bismillah itu makna bak dalam kata bismillah itu adalah lit tabarruk, agar kita mendapat keberkahan dengan menyebut nama Allah. Karena kalau dalam tafsir As-Sobuni Sofwatut Tafasir, Sobuni itu nulis kenapa kita ngucapin bismillah tiap kali mau beramal, supaya beda sama orang kafir. Kalau beramal mereka nyebut nama Tuhannya juga, atas nama Tuhan, Bapa dan gitu kan. Mereka nyebut. Kalau dulu orang jahiliyah tuh nyebutnya bismillah wal uzza wal manat, dia sebut nama Tuhannya. Kalau kita ya bismillah ya, dengan nama Allah. Dalam setiap apapun yang baik kita mulai dengan kalimat Allah. Tapi kalau yang buruk jangan ya, kalau yang buruk jangan ya, nyolong bismillah. Nah, ya kan itu dosanya double itu. Ya, kenapa? Karena udah dosa bawa nama Allah, kata Allah, wah kurang ajar. Ya lo yang nyolong kita bawa gitu. Enggak boleh. Jadi kalau yang buruk jangan ya. Mau korupsi gitu, tanda tangan supaya proyeknya bismillah. Nah, itu enggak benar itu. Nah, itu enggak benar karena apa? Itu bertentangan. Karena bismillah itu untuk yang baik saja. Tapi kalau yang buruk enggak boleh. Jangan pakai bismillah. Jadi pakai apa dong? Ya tinggalin perbuatan buruk, jangan pakai baca apa, udah tinggalin aja, jangan dikerjain pokoknya gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Hamdu itu
beda dengan syukur. Kalau hamdu itu khusus untuk Allah. Kalau syukur boleh untuk selain Allah. Ya, makanya nggak ada tuh alhamdulillah, nggak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau asyukru boleh. Ya, asyukru lillah. Kan asyukru siapa? Lil walidain misalnya. Boleh kita bersyukur kepada manusia, boleh. Kan kata dalam hadis bahkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bersyukur kepada manusia berarti nggak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau hamd itu khusus untuk Allah. Jadi nggak bisa kita mengucapkan alhamdulillah siapa, nggak bisa. Harus Allah. Jadi sifat ini khusus untuk Allah. Alhamdulillah. Alladzi as'ada, yang mengangkat atau meninggikan. As'ada maknanya rafa'a wa raqqa, jadi mengangkat, meninggikan. Makanya alat untuk naik ke atas namanya apa? Mis'ad. Mis'ad atau apa artinya mis'ad? Lift. Ya, lift itu bahasa Arabnya mis'ad, karena naik. Padahal sebenarnya nggak naik, turun juga bisa. Mis'ad itu kan bisa naik, bisa turun. Ya, tapi karena umumnya naik, ya udahlah disebutnya mis'ad. As'ada, Allah yang menaikkan, meninggikan. Qawalibal asfiya. Qawalib itu artinya jasad. Kalau qalb hati, qalbun. Kalau qawalib itu jamak dari qalib. Ada qalib, ada qalbun. Kalau qalib itu artinya jasad, fisik. Kalau qalbun artinya hati. Jadi ada qalib, ada qalb. Ya, ada lagi kalb. Kalau kalb anjing artinya. Hati-hati, bahasa Indonesia kolbu jadi kalbu. Nah itu ngeri tuh. Ya, kalbu. Kalbu itu kalau bahasa Arab, kalbun itu anjing artinya. Tapi kolbu. Memang kalau kita ngomong kolbu itu jadi ketawain sama orang. Ya. Manajemen kalbu. Ngeri tuh. Manajemen kalbu. Ya, mesti kan manajemen kolbu. Nah, gitu. Kalau bahasa Indonesia memang ya kata keterbatasan bahasa tadi. Ya, musyawarah. Kan musyawarah. Kalau kita kumpulin musyawarah, orang pada ketawa kan. Musyawarah gitu. Padahal yang benar musyawarah. Ya, banyak lagi tapi serap jadi bahasa Indonesia. Jadi Allah mengangkat, meninggikan jasad asfiya. Asfiya itu orang-orang yang bersih hatinya. Bil mujahadati, dengan mujahadah. Ya, dengan mujahadah, dengan perjuangan. Mujahadah. Nah, di sini maksudnya maknanya apa? Allah kok mengangkat fisik. Di sini dijelaskan makna raf'ullah. Raf'illah qawalibahum bil mujahadah, annallaha sakhkhara jawarahum. Ya, maksudnya Allah itu menundukkan anggota tubuh mereka, orang-orang yang yang baik, ya, asfiya itu orang yang bersih. Makanya ada istilah sufi itu ada salah satu akar katanya. Asfiya itu jamak dari sofi, ya, sofiyun, ya, sifat, ya, dari al-khalis, as-sofi, al-mukhtar. Ya, jadi Allah memilih mereka. Jadi Allah mengangkat fisiknya, maksudnya Allah tundukkan anggota tubuh mereka dan Allah jalankan, Allah atur kira-kira gitu ya, anggota tubuh mereka hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau begitu as'ada, naik. Jadi badan dia itu bukan cuma sekedar untuk kenikmatan dunia, bukan cuma untuk makan, minum, jalan-jalan. Ya, kalau kata orang Sunda hardolin. Tahu hardolin nggak? Dahar modal ulin. Makan, buang air, main. Hardolin. Itu kalau asfiya nggak gitu, dia selalu gerak tubuhnya itu untuk cari ridho Allah. Jadi dalam setiap apa saja yang dilakukan, dia bangun tidur nyari ridho Allah. Bangun tidur tuh yang dia sebut ridho Allah. Maka bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Dapat ridho Allah. Terus ke kamar mandi, itu kan bergerak terus tuh. Ke kamar mandi baca doa. Terus dari baca doa ngapain lagi? Itu yang selalu dicari. Dia ke pasar niatnya nyari ridho Allah. Kemana aja? Jadi itu makanya as'ada qawalibal asfiya. Jadi Allah angkat. Jadi maksudnya angkat bukan dinaikin terbang gitu. Wah terbang loh. Enggak, maksudnya begitulah. Jadi fisiknya di dunia tapi sebenarnya tinggi dia.
karena dia selalu nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selalu nyari ridho Allah, jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah, ya nggak mau menentang Allah, ya nggak mau ngikutin syahwat. Akhirnya tatamayaz fi rif'atiha. Jadi berbeda dia memiliki keistimewaan tinggi dibandingkan jasad orang yang biasa. Sama-sama jasad, secara tampilan sih ya sama aja. Ya, sama-sama ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kaki. Cuman fungsinya apa? Itu yang membedakan dia. Di hadapan Allah, bagi orang-orang yang selalu mencari ridho Allah, dia tinggi. Ya. Nah, sekarang kan orang melihat fisik itu secara fisik saja. Makanya orang jadi ikut lomba apa? Miss Universe, Miss World, ya. Miskin. Karena fisik semata. Dan itu bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Pengen dinilai kecantikannya, kecakepannya, ya itu kan given, itu semua dari Allah. Kita nggak pernah mesen kan, gini, pernah antum mesen, ya Allah hidungnya mancung dong, gitu kan nggak pernah kita. Datang udah lahir begini diterima. Hanya memperlombakan kecantikan, ketampanan itu sebenarnya nggak lazim, nggak bener. Apa yang harus dilombakan? Orang itu hadiah dari Allah, kita juga nggak pernah tahu. Jadi harusnya fisik itu dilombakan untuk hal-hal yang Allah ridho. Ya, banyak makanya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk yang baik. Jadi nanti ada naik, ya. Dengan apa? Bisa naiknya bil mujahadah. Kalau nggak mujahadah ya nggak bisa. Nah itu butuh perjuangan. Kalau nggak berjuang nggak bisa. Males bangun tidur, bukannya baca zikir, bukannya mau ibadah malah apa tarik selimut lagi. Ya. Apalagi Manchester City kalah. Ya. Ya begitu lihat salah dah tidur lagi aja. Ya, itu bukan asfia gitu ya. Itu ashkia. Nah, kalau seandainya begitu. Ya. Oke. Itu yang pertama. Kita hari ini baca mukaddimahnya aja dulu. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadati. Wa as'ada dan membuat bahagia. As'ada dari kata satu akar kata dengan sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Kalau sa'ida bahagia, tapi kalau as'ada membuat jadi bahagia. Allah itu membuat jadi bahagia, itu membahagiakan. Siapa? Qulubal auliya, hati para walinya. Ya, bil musyahadah, dengan musyahadah. Ya, musyahadah itu apa? Menyaksikan yang spesial tentunya, bukan menyaksikan yang apa? Bukan menyaksikan yang biasa. Makom musyahadah itu makom tertinggi, ihsan. Kan makom ihsan itu tertinggi musyahadah. Kalau nggak bisa musyahadah, muraqabah. Jadi yang disaksikan oleh para aulia itu bukan pemandangan biasa. Ya, maka mereka nikmat dengan dunianya sendiri. Ya. Aulia di sini kalau nabi apalagi jangan tanya lah. Ya. Aulia saja dia menyaksikan hal-hal yang tidak biasa. Makanya kalau orang yang belum aulia suka mengingkari, ya, orang dia belum lihat, gitu kan? Kok nggak mungkin ya karena Anda belum melihat. Tapi kalau aulia dia tahu dia udah ngelihat. Ada. Masa sih? Karena kita masih makom zahir. Jadi pandangan kita pandangan yang biasa. Tapi kalau aulia itu dikasih oleh Allah untuk musyahadah. Antum baca aja kitab Al-Munqidh minadh Dhalal Al-Ghazali. Ya, di bab sufi terakhir dia cerita kan, setelah dia pertama belajar tasawuf, sempat ngingkari, tapi ternyata begitu dia teliti lagi, para sufi yang sejati itu bukan ashabul aqwal tapi arbabul ahwal. Sufi sejati itu bukan cuma pintar ngomong, ashabul aqwal itu cuma pintar. Makanya kalau belajar tasawuf itu nggak bisa kalau cuma baca kitab tasawuf, harus jadi arbabul ahwal, harus kita nyobain. Itu bahasa sederhananya zauk, ya, dicobain. Jadi kalau kita pengen tahu enaknya nasi kebuli, nggak bisa cuma pakai tulisan KEBULI dipelototin gimana juga nggak bakal enak itu rasanya. Apa nih nggak enak, tapi beli makan itu baru berasa nikmat. Jadi kalau pengen jadi sufi sejati ya begitu. Nggak bisa antum hafal misalnya ayat tentang tahajud, saya apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Tapi tiap malam nggak pernah tahajud, ya nggak akan jadi sufi. Ya, paling sufinya suka film. Gitu. Ya. Tapi kalau jadi sufi sejati nggak akan tidur.
Kalau pengen bener-bener dapet rasa, ya harus jalanin. Itu yang dilakukan oleh para sufi yang benar begitu. Jadi nanti kalau udah dijalanin mujahadah, dia sampai kepada musyahadah. Gitu ya. Jadi as'ada qulubal auliya, Allah membuat bahagia ya, qulubal auliya. Nah, ini hatinya bahagia. Tadi yang bergerak fisik ya, yang merasakan bahagia hati. Terus fisiknya bahagia nggak? Pasti bahagia, karena fisik itu terpadu dengan hati. Kita nggak memisahkan. Islam itu pandangannya tauhid. Jadi antara fisik, antara jasmani dan rohani itu bersatu. Meskipun dua-duanya beda, tapi bisa disatukan. Kan kata Nabi, wa inna fil jasadi mudghah. Idza shalahat shalaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam organ manusia ini, dalam manusia ada satu organ yang kalau dia baik, fisik jadi ikut baik. Kalau dia nggak baik, fisik juga jadi nggak baik. Dan di situ al-qalb itu bisa diartikan ya hati yang memang fisik, bisa juga yang non fisik. Ya coba aja kalau jantung kita kena serangan, pusing semuanya, sakit semuanya. Atau pikiran ruwet, fisik udah lemes, aduh kalah 1-0. Itu pusing, itu ruwet tuh kalau yang fansnya itu. Barcelona gagal juara gara-gara jual Suarez, itu pusing dia karena galau. Nah, jadi itu mempengaruhi fisik, makanya hati dibahagiakan, fisik otomatis bahagia. Jadi Allah menjadikan hati para aulianya, wali-walinya itu bahagia. Ya. Jadi dengan apa? Musyahadah. Ya, musyahadah. Jadi musyahadah itu melihat. Tapi tadi ya, melihatnya bukan dengan mata kepala. Kita itu mustahil melihat Allah dengan mata kepala kita. Di dunia ini ya, di dunia ini jangan berpikir, oh saya semalam melihat Allah. Bisa, itu ngawur. Ya, kalau ada orang yang ngomong itu jangan dengerin. Tinggalin aja, itu orang nggak benar. Tapi kalau di surga, ya kita akan melihat Allah. Karena dalilnya tegas. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu jelas. Tapi itu pun para ulama menyerahkan kepada Allah maknanya. Enggak melihat kita bayangin Allah ini, enggak, udah. Pokoknya yakini saja. Teknisnya enggak usah ditanya. Nanti gimana dong? Kita posisinya gimana? Enggak usah gitu. Pokoknya yakin bahwa kita akan melihat. Ya, gimana? Enggak, pokoknya yakin ada. Karena itu berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan mengatakan tidak bisa dilihat. Ya, kita yakin. Tapi nanti kalau kitanya udah di surga, ya, nah, yang jadi pikiran tuh jangan masalah gimana ngeliat Allah, pikirin dulu gimana masuk surga aja. Yang udah mikirin aja nggak masuk surga ya repot kita. Ya, jadi Allah itu bisa dilihat, tapi nanti di surga. Kalau di dunia kita nggak bisa melihat. Makanya para ulama pun bukan mengatakan melihat itu dengan mata kepala, nggak bisa. Jangankan kita, ya, Nabi Musa aja nggak kuat. Nabi Musa pengen melihat, ya. Pengen lihat, kata Allah, ya jangan lihat saya deh, tuh coba lihat gunung aja tuh, kalau masih tetap kamu baru bisa lihat saya. Begitu ngelihat gunung, Nabi Musa pingsan, baru melihat gunung, itu baru tajalinya sedikit, gimana, udah berat ya pokoknya nih. Ini seperti itu. Jadi kalau kita di sini menjadi apa, isyarat dari Imam Ghazali, al-musyahadah itu thamaratul mujahadah. Jadi musyahadah itu adalah buah dari mujahadah. Jadi kalau kita mau dapat makom musyahadah, ya harus mujahadah. Kalau nggak mujahadah, nggak akan bisa musyahadah. Ini kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah fina, ya, untuk mencari ridho kami, di jalan kami, lanahdiyannahum, kami akan kasih petunjuk kepada mereka subulana, banyak jalan, bukan satu, bukan sabil. Kalau sabil kan satu, ini subul, jalannya banyak. Jadi nanti ada saja, ya, musyahadah itu. Yang kedua, wahalla alsinatal mu'minina bidzikri. Halla, dan Allah menghias, ya, halla tadi kan tahliyah, tahalli. Allah menghias alsinatal mu'minina bidzikri,
lisan orang-orang yang beriman itu dengan zikir. Ya. Kita belum sampai derajat aulia, asfiya juga belum mungkin, tapi mukminin insya Allah udah. Ya. Nah makanya gimana supaya dapat, ya kita lisan kita banyak zikir. Jadi Allah menghias, Allah membuat indah lisan orang mukmin itu dengan zikir. Ini adalah isyarat supaya kita sebagai orang mukmin itu memperbanyak zikir. Ya. Zikir itu jalan untuk kita mendapatkan keuntungan, dapat kebahagiaan, kesuksesan. Ya, dalam surat Al-A'la Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih shalla. Ya. Jadi itu zikir. Kemudian dalam Quran salah satu kata yang dibubuhi sifat banyak itu zikir. Ya, zikir tuh biasanya di belakangnya kata kasiron. Wazkurullaha katsiran. Wazkurullaha dzikron katsiran. Jadi kalau zikir itu disuruh banyak. Makanya jangan bingung kalau ada orang tuh dari mana ajarannya zikir sampai 1000 kali. Wazkurullaha dzikron katsiran itu jelas. Kenapa jadi bingung? 1000 kan kasiron. Kasiron itu banyak. Banyak tuh berapa? Kan nggak ada batasnya. Ya, kalau ada yang butuh zikir sampai 1000 kali, ya itu zikron kasiron itu masuk ke situ maknanya. Cuman kan kita nggak tahu masalahnya. Jadinya kadang-kadang langsung mengingkari. Padahal kalau dia paham tadi zikron kasiron. Kita harus banyak ingat. Nah, zikir itu kata ulama ada 2 macam. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Ya. Kalau orang-orang yang ahli bidayah, pemula, kayak kita nih, kelas pemula lah ya, itu kita ahlul bidayah perbanyak zikir bil lisan. Zikir bil lisan. Jadi makanya ya zikir lah, ya, sholat tuh zikir juga, baca Quran tuh zikir, baca zikir-zikir yang lain lah, la ilaha illallah, tahlil, tahmid dan sebagainya, doa-doa itu zikir semua. Ya. Makanya kalau para ulama suka mendidik murid-muridnya gitu, banyak yang zikirin. Kayak misalnya siapa ya, seorang ulama sufi waktu kecil tuh, saya lupa namanya, di Ihya disebutin, dia biar dapat ketenangan kan diajak bangun malam sama pamannya, saya lupa siapa ya, Syakik atau siapa ya, saya lupa. Dia diajak tahajud dari masih kecil udah biasa ya, terus dipesan sama pamannya itu, pamannya ulama juga, kamu biasakan baca zikir Allahu ma'i, Allahu syahidun ilayya, Allahu nazirun ilayya. Pokoknya gitu maknanya. Jadi Allah itu bersama aku, Allah itu menyaksikan aku, Allah memperhatikan aku. Kata pamannya itu, kamu baca itu berulang-ulang 7 kali. Nanti kalau udah enak tambah lagi jadi 11, terus begitu. Nah, itu diamalin tuh sama dia itu. Saya lupa nama tokohnya dia. Jadi akhirnya sejak baca itu dibiasakan, dia udah nggak pernah tuh kepikiran untuk maksiat, karena Allah sama dia terus. Dia merasakan kehadiran Allah bersama dia. Allahu ma'i. Kalau ada orang udah meyakini Allah sama dia, masa dia berani berbuat maksiat? Kan enggak. Allahu syahidi, Allah yang menyaksikan aku, Allahu nadhirun ilayya, Allah yang memperhatikan. Gimana nih? Dan itu berpengaruh. Kayak anak-anak kecil kalau ditanamkan zikir-zikir yang seperti itu bisa membantu dia untuk selalu muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir, ada yang baca zikir ya macam-macam lah. Ada zikir bil qalbi. Ya, zikir bil qalbi ini maknanya antara lain fikir. Zikir bil qalbi itu fikir itu makanya fikir dengan zikir itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi antara akal dengan hati itu kalau dalam pandangan Islam kan nggak dipisahkan. Orang Barat mungkin dipisahkan antara rasional dengan hati. Berarti kita enggak, zikir dan fikir itu satu paket. Orang-orang yang cerdas kata Allah tuh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi zikir dan fikir itu satu paket yang harus dikerjakan untuk orang-orang mukmin. Jadi kita banyak berzikir, ya. Salat itu zikir. Wa aqimis sholata lizikri, zikir. Salat Jumat zikir. Allah sebut kalimat zikir Jumat, idza nudiya lis sholati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu maknanya salat Jumat. Ya, dan yang lain-lain. Ya, kemudian juga ya banyak lah
Kita baca Quran tuh zikir, bahkan itu sebaik-baik zikir. Kita banyakin, terserah deh mau pilih yang mana aja boleh. Ya, termasuk zikir-zikir yang disusun oleh para ulama itu zikir. Jadi jangan bilang itu Nabi nggak bikin, Nabi memang nggak bikin susunannya, tapi semuanya dari Nabi. Kayak antum baca Al-Ma'surat gitu misalnya. Ya, Al-Ma'surat itu emang Nabi itu enggak, cuma kayak Hasan Al-Banna ngumpulin gitu loh ini loh. Karena dia udah coba, udah mujarrab. Mujarrab tuh udah diuji. Dari uji dia merasakan, oh rasanya begini. Udah diamalin dikasih murid-muridnya, kamu amalin juga dari ini. Dulu ada lagi ratib misalnya, ratibul haddad, ratibul atos. Itu dalam rangka apa? Ya, mereka itu mengamalkan zikir. Kalau dibilang Nabi nggak bikin ratib, emang Nabi nggak bikin. Ini Nabi itu dari hadis-hadisnya, dari Quran dipilih, oh ayat ini punya khasiatnya ini, ayat kayak orang apa dokter lah ya, dokter ahli itu kalau ngeracik obat karena dia memang ahli dia bisa. Nih campur ini, dosisnya sekian, dicoba berkali-kali hasilnya bagus, baru dibagikan. Nah para ulama itu kan dokter hati, dokter jiwa. Ya, jadi kita kalau sama dokter yang medik saja kita percaya, obat ramuan dia, masa dengan ulama kita nggak percaya? Jadi dikasih ini ayat Qurannya bacanya ayat kursi, misalnya akhir surat Baqarah baca, terus kulhu 3 kali, ini, terus baca ini sekali 3 kali dan sebagainya. Itu kita ulang-ulang, dan itu nanti kalau diulang-ulang itu akan punya asar, punya bekas, pengaruh dalam diri kita. Itu zikir juga, termasuk zikir yang dianjurkan. Jadi jangan kita berpikir sempit. Nabi nggak pernah bikin itu, banyak. Nabi juga nggak pernah bikin madrasah. Nabi juga nggak pernah bikin kitab ini. Memang Nabi pernah bikin kitab ini. Ini nggak ada dari Nabi. Cuma isinya tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Nabi. Ya, itu. Kemudian wajalla khawatirul arifin. Ya, wajalla khawatirul arifin bil fikri. Dan Allah menerangi khawatirul arifin, lintasan hati orang-orang yang arifin, yang ahli ma'rifat, yang ma'rifat kepada Allah bil fikri, dengan berfikir. Ya, orang-orang yang ma'rifat memang nggak berhenti berfikir, cuman yang dipikirinnya beda sama kita. Kita juga suka mikir, ya, cuma yang kita pikirin apa gitu. Kita mikirin besok makan apa. Ahli ma'rifat mikirinnya bukan itu. Beda lagi, dia makan gak dipikirin, dia yakin Allah udah jamin kalau seandainya besok gak dapat makan kan mati gitu aja, karena kan udah jaminan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini kalau rezeki udah dijamin, dia nggak takut. Tapi kalau yang dipikirin takut besok dia masih bisa ibadah nggak sama Allah, nanti kalau dia meninggal dia kira-kira husnul khotimah apa enggak, itu yang dipikirin, makanya membuat dia geraknya beda ya. Kan katanya Robi Al-Adawiyah tuh menolak lamarannya Hasan Al-Basri kan gara-gara begitu. Tapi ya mungkin ada ya, latar belakang yang lain lah ya. Dilamar sama Hasan Al-Basri supaya nikah, dia tanya gitu, kamu saya terima jadi suami saya, tapi harus bisa jawab pertanyaan saya dulu gitu. Ada Imam Hasan Al-Basri kan pentolannya ulama ketika itu, Imam Tabi'in. Ya boleh tanya apa, kalau saya mati besok saya matinya husnul khotimah apa enggak. Kedua, nanti saya dikubur kira-kira dapat nikmat kubur atau azab kubur. 3, nanti saya kalau di akhirat terima buku catatan amal tangan kanan apa tangan kiri. Terus kalau nanti di akhirat saya kira-kira masuk surga atau neraka, kira-kira gitu lah benar. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau nolak aja gitu. Kira-kira gitu mungkin pikirannya. Nanyanya ya pertanyaan yang nggak ada bocorannya tuh. Di bimbel juga nggak ada jawaban bocoran gitu. Siapa yang tahu hal gaib kayak gitu? Udah kalau emang nggak mau nggak apa-apa. Udah. Jadi nggak nikah kan? Robi yang ada itu katanya dia mungkin yang pengen, bukan menolak pernikahan, bukan dia nggak percaya dengan syariat, bukan. Dia memang udah makomnya beda lah. Ya, bukan kalau yang nggak boleh itu kan benci dengan pernikahan, nggak boleh. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kalau dia benci, dia menolak syariat. Tapi kalau memang dia nggak nikah, kayak Robi Al-Adawiyah, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu bukan benci. Ya memang ada faktor lain. Dia udah terlalu nikmat, nah? Gak ketemu jawabannya aja. Iya, dia udah terlalu nikmat dengan ilmu mungkin begitu. Erikson. Ya bisa jadi gitu. Erikson jangan.
Kalau jadi kayak Imam Nawawi nggak apa-apa, mending lah. Jadi ulama gitu kan. Ya. Walaupun nggak nikah ada sisi positifnya, ulama gitu. Orang kenal. Tapi udah nggak nikah nggak jadi ulama. Gitu, kan. Tapi jangan benci paling nggak. Kita ikhtiar tetap. Ya. Apalagi udah. Ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi pikiran kita mungkin sama-sama mikir, dia juga mikir. Cuma pikiran mereka itu memang tidak sama sama kita, makanya makomnya pun beda. Ya. Maka kata para ahli hakikat, innal fikra yajri majra tadarru ilallah ta'ala fistinzalil ulum min indih. Jadi kalau orang-orang yang ahli ma'rifat itu mikir, itu sama kayak dia sebenarnya minta diturunkan ilmu dari si Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon. Jadi dia mikir. Dia mikirin apa macam-macam lah, mikirin ilmu, mikirin amal, mikirin suasana sekitar dan sebagainya. Dia pikirin yang baik-baik, nikmat Allah dipikirin dan seterusnya. Dan itu akhirnya membuat dia sebenarnya secara tidak langsung itu minta supaya Allah turunkan ilmu yang lain lagi, gitu ya. Kata para ahli hakikat, dikutip oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Jadi, dan sini dikatakan wadzalika anna dzikra matastaula sultanu ala qalbil abdi sawra fikru fi 'azamatillahi ta'ala. Jadi kalau orang itu ya, apalagi yang sering mikir dan pemikirannya itu ya udah dikuasai oleh pemikiran tentang keagungan Allah, ya dia mikir dan yang dipikirin itu hal-hal yang tadi berkaitan dengan Allah, dengan keagungan Allah, dengan nikmat Allah dan semuanya lah. Akhirnya fa'asbaha mahfudhal qalbi 'ala al-khawatir an-nafsaniyah wa syaitaniyah. Akhirnya hatinya itu terjaga daripada lintasan-lintasan yang muncul dari setan atau dari hawa nafsu. Udah nggak ada tempat, udah nggak ada space. Jadi orang kayak gitu digodanya susah. Nah, udah nggak ada tempat, mau masuk lewat mana? Orang udah penuh. Ya, semuanya dia mikir cuma untuk Allah. Ya, itu berat tuh kayak gitu. Jadi mau digoda gimana? Nah, itu celahnya udah ketutup. Karena udah Allah yang jaga langsung. Hati-hati orang yang seperti itu. Wa harasa sawadal ibadi 'anil fasad. Dan yang menjaga, harasa itu menjaga. Haris itu penjaga artinya. Harasa menjaga sawadal ibad. Sawad itu asal katanya lawan dari putih. Sawad itu hitam. Ada aswad, ya, ada hajar aswad gitu kan. Batu hitam. Jadi maksudnya di sini sawad dan ibad itu maksudnya adalah fisik. Allah menjaga fisik si hamba anil fasad, daripada kerusakan. Ya, maksudnya gimana? Ya karena hatinya sudah dijaga oleh Allah dengan fikir dan zikir. Otomatis kalau hatinya dijaga oleh Allah, ya karena tadi fikir dan zikir, fisiknya pun terjaga dari perbuatan yang gak baik. Nah, tadi saya bilang wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi kalau hatinya baik, insya Allah perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya perbuatannya juga nggak baik. Ya, jadi itu connect. Jadi orang yang hatinya baik dia akan tunduk pada perintah Allah, nggak bakal merusak. Ya. Wa khallasa ashbahal muttaqin min zulmi syahawat. Dan yang membersihkan, khallasa membersihkan apa? Wahabasa benar, kelewatan. Wahabasa muradaz zuhad ala sadat ya. Wahabasa muradaz zuhadi ala sadat. Habasa mengurung, asal kata habs mengurung, membatasi gitu ya. Muradaz zuhad ya, muradaz zuhad keinginan atau kehendak orang-orang yang zuhud. Ya, kalau zuhud itu sifatnya, kalau orangnya disebut zuhad. Kalau satu disebutnya zahid. Zahid zamannya zuhad. Alas sadat itu artinya selalu lurus, istiqomah di jalan yang benar, itu namanya sadad. Ya. Nah,
sadat, kalau sifatnya sadid. Ya. Nah, di Quran disebut wa qulu qaulan sadida. Ya, ucapkanlah kata-kata yang benar. Kalau salah baca jadi qulu qaulan syadida. Maknanya jadi beda tuh. Ya, ucapkanlah kata-kata yang keras. Padahal sadida. Jadi sadat, jadi orang-orang yang zuhud itu Allah batasi. Ya, Allah jagalah gitu ya supaya dia istiqomah di jalan yang benar. Ya, ucapannya benar, perbuatannya benar. Gitu. Enak nih kalau Allah udah jaga begini. Ya. Mangga. Wa khallasa ashbahal muttaqin min zulmi syahawat, dan membersihkan asbah. Ya, asbah di sini maksudnya fisik, jasad juga. Ya, jasad orang-orang yang bertakwa min zulmi syahawat, dari kegelapan syahwat. Ya, jadi syahwat itu seperti kegelapan. Ya, membuat orang lain banyak jatuh. Kan gelap nih, misalnya nggak ada cahaya, kita jalan di satu daerah yang gelap, nggak ada cahaya sama sekali, kan bahaya buat kita. Ada lubang, kita bisa jatuh. Ya, ada jurang, kita bisa terjebak, macam-macam. Ada duri, bisa keinjek. Ada binatang buas, wah bisa mematikan kita. Begitu juga ke syahwat. Ya, kalau kita ngikutin syahwat, jadi dalam kondisi begitu. Orang kalau udah ngikutin syahwat, biasanya akalnya nggak bisa berpikir. Udah nggak bisa berpikir, ya. Hilang akalnya. Ya, kalau udah syahwatnya didahulukan, udah nggak mikir. Meskipun dia pinter, meskipun dia punya gelar tinggi, kalau udah ada syahwat nggak bisa. Ya, makanya orang-orang yang korupsi itu kan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Tapi nggak bisa mikir, karena syahwat yang didahulukan. Ya, jadi udah pengen dapat duit banyak, belum lagi nanti ada godaan-godaan yang lain, akhirnya udah gelap aja. Gitu. Wasaffa arwahal muqinin an zulmis syubuhat. Ya, dan saffa arwahal muqinin. Ya, dan ya, saffa di sini juga membersihkan juga bisa. Saffa yusaffi. Ya, membersihkan. Di situ artinya apa? Membersihkan. Ya, membersihkan. Arwahal muqinin, ruh-ruh orang yang yakin. Ya, al-muqinin itu maknanya orang yang tahu dengan ilmu yakin. Ya, al-muqinin an zulmis syubuhat, dari kegelapan syubhat. Ya, jadi orang-orang yang udah yakin, apalagi yakinnya bukan hanya sebatas ilmu yakin, udah sampai hakul yakin, itu yang syubhat saja kelihatan jelas sama dia. Karena yang nggak jelas syubhat itu kan bagi orang awam. Kan kalau di hadis Nabi kan gitu kan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Kenapa? Karena katsir minan nas orang awam. Tapi di kalangan orang yang khawas itu sangat jelas. Kalau orang yang sudah ma'rifatullah, yang mungkin yang ilmu yakin udah bahkan sampai hakul yakin, yang syubhat itu jelas. Kata para ulama tuh Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Al-Harith Al-Muhasibi seorang ulama besar, mutakallim, sufi besar. Imam Ghazali juga menjadikan beliau sebagai rujukan. Kalau dikasih makanan ke rumah orang, di rumah orang diundang gitu, itu kalau dia mau ngambil makanan tangannya gemeter, nggak jadi makan dia. Ini ada yang syubhat. Kalau kita gemeteran tapi nyamperin, lapar gitu, gemeterannya nggak bisa goyang gitu, nggak bisa diem makan. Kalau dia nggak jadi, ada yang syubhat. Kok bisa sih? Ya itulah, itu khawas, bukan kita. Kalau kita awam, apa aja masuk. Jadi dia enggak, dia dijaga betul, jadi dia bisa mendeteksi. Itu diceritakan oleh para ulama masa zaman itu tahu. Al-Harith Al-Muhasibi itu loh. Makanya digelari Al-Muhasibi. Kenapa? Karena banyak muhasabah dirinya. Al-Muhasibi. Ya, mutakallim, sufi besar. Imam Ahmad bin Hanbal dalam pemikiran kalamnya bertentangan sama beliau. Enggak cocok. Dalam kalamnya ya. Imam Ahmad kan lebih ke tafwid, kepada salaf gitu. Kalau ini Al-Harith Al-Muhasibi menjawab syubhatnya Mu'tazilah dengan kalam. Imam Ahmad nggak setuju, bahkan nggak demen lah awalnya. Pokoknya jangan ngelarang murid-muridnya kalau bisa jangan hadir ke majelisnya Al-Muhasibi kalau lagi bicara kalam ya. Tapi kalau bicara yang lain silahkan. Tapi suatu hari katanya Imam Ahmad bin Hanbal ngumpet-ngumpet, pengen dengerin dia lagi bahas tasawuf. Imam Ahmad nangis di dalam dengerin, ya Allah ini sih bener bukan orang yang biasa katanya nih. Saya belum pernah kali denger membahas bahasan kayak begini gitu. Dia meskipun nggak sepakat dalam kalamnya, tapi dalam masalah tasawufnya dia akui. Nangis Imam Ahmad ngedengerin Al-Harith Al-Muhasibi itu. Ini orang ikhlas.
cuma dia nggak sepakat sama kalamnya. Dua-duanya Ahlus Sunnah. Ya. Jadi yang syubhat itu bisa jelas. Kalau kita belum bisa jelas, ya. Ada yang udah gitu. Ya. Kalau kita hanya menilai dari orangnya saja deh. Pokoknya orang yang ngasihnya orang soleh, dia insya Allah halal. Gitu aja. Nggak usah pakai dicek. Kalau besok kan ngasih, ini halal nggak nih? Wah repot nih. Ya, kita nggak dituntut kayak gitu. Wa qabil a'mal al-akhyar biada'is sholawat. Dan Allah menerima a'mal al-akhyar, amal-amal dari orang yang baik, ya, biada'is sholawat, dengan menunaikan sholat, dengan sebab menunaikan sholawat. Sholawat maksudnya sholat. Ya, jadi sholat itu amal yang pertama dihisab. Makanya kalau sholatnya itu baik, insya Allah amal yang lain diterima. Kan dalam hadis gitu, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholahat sholaha sairu amalihi. Kalau sholatnya benar, amal yang lain juga benar. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau amalnya nggak benar, ya amal yang lain apalagi. Makanya sholat itu perbaiki. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain, sholli sholata muwaddi'in. Itu dari hadis Nabi beliau, ya. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Gitu. Bisa nggak kita gitu? Besok udah nggak sholat lagi, atau habis ini kita nggak sholat lagi. Jadi kalau sholatnya sholat perpisahan kan pasti serius. Tapi kita bisa nggak? Susah kan? Kita sholat lagi mikirin kondangan. Lagi sholat kita mikirin. Baju apa ya? Handphone di mana gitu? Ya, mikirin. Aduh banyak lalai. Makanya emang berat. Wa ayyada khisalal ahrar bi asaddis silat. Dan yang memperkuat, ya, khisalal ahrar, sifat-sifat orang yang merdeka, orang yang baik merdeka, bi asaddis silat, dengan hubungan atau karunia yang terbaik lah gitu ya. As-silat, asaddis silat wa hiyal hibah wal ata. Jadi ada anugerah. Orang-orang yang ahrar, yang merdeka, ya, maksudnya merdeka itu adalah dia itu merdeka dari perbudakan. Perbudakan apa? Ya perbudakan hawa nafsu. Jadi yang namanya budak itu bukan hanya budak zaman dulu ya. Orang diperbudak misalnya karena jadi tawanan perang. Sekarang pun masih banyak orang-orang yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Itu berarti dia belum merdeka. Ya, makanya orang yang merdeka nanti Allah kasih atok, as-silat, asad-dis silat itu karunia yang sangat indah lah gitu, al-hibah wal ato. Allah kasih. Kenapa? Karena dia hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba syahwat, bukan abdus syahwat, bukan abdud dinar, bukan abdud dirham. Jadi Abdullah saja dia, ya. Begitu. Ahmaduhu, aku puji Allah, hamda man ro'a ayati kudratihi wa quwwatihi, dengan pujian orang yang melihat tanda-tanda kekuasaannya dan kekuatannya. Ini udah tadi di depan alhamdulillah, sekarang baca lagi ahmaduhu. Tadi udah alhamdulillah, sekarang baca lagi ahmaduhu. Double yang Ghazali. Karena ada hadis Nabi juga begitu. Dalam hadis Nabi kan dalam satu yang sering dibaca dalam muqaddimah tuh, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh gitu ya. Jadi udah alhamdulillah juga, tapi baca lagi nahmaduhu. Imam Ghazali mengikut ke situ. Ahmaduhu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi. Aku puji Allah dengan pujian orang yang melihat ayat-ayat kekuasaannya dan kekuatannya. Wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi. Dan orang yang menyaksikan, ya, syawahid, ya, tanda-tanda. Syawahid jamak dari syahid, wa huwa dalil, maksudnya tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah, min fardaniyati, keesaan Allah, wa wahdaniyati, ketunggalan Allah. Ya, jadi dia menyaksikan, maksudnya wujud yang hakiki itu hanya Allah. Ini yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Bukannya wahdatul wujud itu nyatu sama Allah ya, kayak manunggaling kaula Gusti, itu bukan itu maksudnya. Wujud yang hakiki itu hanya Allah. Itu maksudnya wahdatul wujud. Jadi satu-satunya wujud yang benar-benar ya Allah. Wujud kita ini bukan wujud hakiki. Orang wujud kita ini adanya karena Allah. Makanya biasanya kita disebutnya bukan wujud tapi maujud. Maujud itu diadakan. Gitu kan? Beda kalau Allah wujud. Kalau kita maujud. Ya. Jadi
Kalau kita nih adanya karena ada yang mengadakan. Kalau Allah adanya ya Allah, wujud zati namanya. Ya, kalau kita wujudnya bukan zati, wujudnya aridi namanya. Wujudnya itu karena ada Allah ciptakan, ada orang tua kita sebabnya. Itu jadi orang-orang yang seperti Al-Ghazali dan para ulama yang maksudnya ada wujud yang satu itu ya itu. Jadi wujud yang hakiki itu adalah wujud Allah saja. Kita semua wujudnya bukan wujud hakiki. Ini namanya tauhid kelas al-arifin, tauhid al-arifin. Jadi makanya di situ memunculkan sifat tawadhu mereka. Kenapa? Oh kita wujud kita nggak hakiki. Wujudnya semua Allah yang hakiki. Nah itu membuat dia tambah yakin sama Allah. Ya. Wa taraka tawarika sirrihi wa birrihi. Ya, dan hamba yang mengetuk. Ya, toroko itu mengetuk. Dakko mengetuk. Toroko dia juga maknanya dari torokul bab ya, kayak ngetok pintu, torok. Tawarik sirrihi wa birrihi. Ya, tawarik jamak dari torikoh. Torik jalan ya. Ya, torik tapi ada juga kalau torik jalan. Kalau torik asal kata torik itu artinya orang yang sesuatu yang diketuk di malam hari. Ya, makanya ada was-samai wat-torik. Di Quran itu ada kan was-samai wat-torik. Itu identik kalau torik di situ ada sesuatu yang dipukul, diketuk di malam hari. Ya. Jadi datang berjalan perilaku di malam hari. Ya. Kalau menurut ahli bahasa begitu. Ya. Ini maknanya bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Kata torik. Ya. Makanya bintang itu disebut torik. An-najmut disebut wasumya najmut torikon diturukihi lailan was-sama'i wat-torik. Demi langit dan bintang-bintang. Karena bintang adanya di mana? Malam kan, bukan siang. Nggak ada bintang siang, ya. Kecuali bintang film. Kalau bintang yang di langit malam. Sama iwat torik demi langit dan bintang-bintang yang di malam hari itu. Ya, makanya dan memang biasanya kejahatan itu banyak terjadi di malam hari. A'udzubika min tawarikil lail. Nah, Nabi pernah berdoa tuh, aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam. Illa tariqan yatruku bi khair, kecuali satu jalan yang apa namanya itu untuk kebaikan. Nah, jadi yang di sini dimaksudnya adalah taraka tawariqa sirrihi wa birrihi. Jadi yang mengetuk jalan-jalan yang sir, yang rahasia dan bir yang baik. Ya, maksudnya di sini wal murad ma yatrukul qulub min sirrillahi wal birri rabbani. Jadi yang diketuk oleh orang-orang ini apa? Sirrul ilahi, rahasia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ya, jadi maksudnya banyak munajat di malam hari. Ngetuk pintu tuh kayak orang kalau ketuk pintu kan pengen dibukain pintu biar masuk kan. Kalau kita masuk ke rumah orang, assalamualaikum. Tok kalau udah dibukain kita bisa masuk. Orang-orang yang arifin itu ngetuk pintu ridha Allah di malam hari, banyak bangun malam doa. Itu ngetuk pintu sebenarnya. Supaya apa? Doanya dikabul, dia masuk. Nah gitu. Ini bahasa-bahasa tasawuf yang banyak bahasa kiasan. Kalau kita nggak paham apa namanya perumpamaan gini, apaan ketok-ketok malam gitu? Nggak boleh ketok-ketok malam gitu kan. Waqatafa thimar ma'rifatihi min syajari majdihi wa judihi. Dan hamba yang memetik ya, buah ma'rifatnya dari pohon kemuliaannya dan kebaikannya. Ini maksudnya apa? Ya kan, jadi dia umpamakan ya apa namanya? Ma'rifat itu seperti buah ya. Waqatafa thimar ma'rifatihi. Memetik buah ma'rifat. Kan ma'rifat sama buah tuh beda. Jadi bagaimana cara kita memahami? Di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin memahami ma'rifat itu kayak buah. Gimana? Buah itu supaya bisa tumbuh itu harus ditanam. Kita nggak tahu ada buah kecuali beli ya di beli. Kalau kita pengen dapat buah itu pun dia harus pertama tanam ya. Kama anna thamarah tahtaju ila gharsin, ditanam dulu, wasakin diairin, disiramin, wa mu'alajah, dijaga jangan sampai rusak, jangan sampai ada hama dan sebagainya. Wa husni ta'ahudin, terus dipelihara yang baik,
wa dawami i'tina'in, dijaga, diperhatikan pertumbuhannya dan sebagainya. Hatta takhruja min syajariyah, sampai nanti akhirnya bisa muncul buahnya dari pohon itu. Ya, pohon disiramin tiap hari, ya, baca apalah gitu. Pokoknya sampai lama-lama berbuah, ya, tumbuh ranting itu. Itu juga ma'rifat. Ma'rifat tuh harus ditanam. Tanam, ya, kasih air. Kasih airnya apa? Ya bukan kita minum yang banyak. Oh iya, kalau mau minum tuh ada air di situ tuh. Ya. Maksudnya minum, maksudnya kasih air itu ya kasih. Kalau istilah orang sekarang kan siraman rohani. Jadi rohani kita juga perlu disiram dengan apa ya? Dengan nasihat, dengan ilmu, dengan hikmah, supaya timbul ma'rifat. Nah kalau diajak ngaji aja males, ntar aja nih, kirim salam aja. Kirim salam. Wah, itu gimana? Mau ma'rifat gitu. Titip doa. Mau ajak ke masjid? Mau masjid? Iya. Ntar deh, lo duluan deh. Kirim salam main di masjid aja. Dia kira deh, kalau udah meninggal ke masjid jalan sendiri kali ini. Nggak begitu. Jadi itu namanya ma'rifat, harus ditanam kayak pohon, harus disiram, harus dijaga. Nanti lama-lama muncul ma'rifat. Fakadzalikal ma'rifah, kata dalam syarah, tahtaju ila mujahada, harus diusahakan keras, wa riyadhah, harus riyadhah, muraqabah, diawasi, dipantau, jangan sampai rusak. Ya tanaman kita coba kalau nggak dijaga, kambing masuk dimakan tuh daunnya, habis lama-lama. Ya, wasukin bima'i dzikri, diairi dengan apa? Ma'i dzikir, dengan zikir, wal aurat, dengan wirid. Ya, wirid itu apa saja yang baik dikerjakan. Jadi yang namanya wirid itu bukan cuma bacaan, pokoknya apapun yang antum kerjakan itu baik dan rutin, itu namanya wirid. Ya, misalnya tiap pagi nyiramin pohon, itu wirid udah. Ya, pokoknya yang baik kerjain aja. Tiap pagi sedekah 2.000, wirid itu. Ya, makanya harus ada wirid, antum harus pilih wirid. Sebab kata ulama, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Ya, orang yang nggak punya wirid dia monyet. Kata ulama sufi gitu. Ya, jadi kita harus pilih aja wirid kita apa. Nggak usah banyak kan, nggak mungkin lah kita semua itu kita bisa amalkan. Karena amal itu memang Allah kasih buat kita beraneka ragam supaya kita bisa milih. Kita nggak kuat nih tahajud sampai ratusan rakaat, ya tau lah. Ya kan yang lain aja deh gitu kan. Ya apa nih yang bisa kita lakukan? Wah saya bisanya cuma sedekah nih tiap hari 2.000 deh. Oke, nggak apa-apa. Apa saya nggak bisa kalau sedekah. Saya bisanya cuma azan aja di masjid atau jadi marbot. Ya, itu wirid, nggak apa-apa. Apa saja, pokoknya jalan ke surga itu banyak sebenarnya. Dan ambil wirid yang antum bisa. Ya, di sini. Nah, terus dikatakan tadi kan min syajari majdihi wajudihi. Dari pohon majdihi, kemuliaan, keutamaan, wajudihi dan kebaikannya. Di sini ada isyarat katanya, annal wusul ila ma'rifatihi ta'ala innama yakunu bi bahdi fadlihi wa karamihi. Jadi kata Dr. Luqman Al-Hakim di sini syarahnya, bagaimanapun juga yang namanya ma'rifat itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita kalaupun seandainya sampai pada tingkat ma'rifat itu bukan karena usaha kita. Jadi kita maksudnya nggak boleh sombong. Karena kalau Allah nggak kasih tetap nggak dapet. Berapa banyak orang yang berusaha tapi gagal juga. Karena itu susah. Tapi kalau Allah berikan kemampuan itu ya bisa. Sampai dia sesulit apapun dia sampai. Ya, capek. Ya, tapi dia sampai karena Allah kasih. Makanya kita banyak mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukadimahnya aja belum selesai. Udah jam 10 nih. Itu majdihi Ustaz ya? Iya, itu siapa? Sajdihi, mantesan dari tadi bingung. Apa di situ? Sajdihi. Ah, itu. Nah, itu salah kalau sajdi. Itu kalau di sini majdihi. Iya, benar. Kalau majdi benar kalimatnya. Pas. Nah, itu tadi bingung. Nah, itu kan. Nah, dibenerin aja kalau ada yang salah ketik. Ketik lagi aja. Washkuruhu syukra man ikhtarafa wa ightarafa min nahri fadlihi wa ifdalihi. Aku bersyukur kepada Allah syukra man ikhtaraqa wa ightarafa. Dengan syukurnya orang yang ikhtaraqa. Ikhtaraqa itu apa? Membakar, merobek, khorik merobek asal. Ikhtaraqa yang merobek. Makanya kalau sesuatu yang istimewa kayak mukjizat, karomah itu sebutnya amrun khorik lil adah. Perkara yang merobek kebiasaan. Ya, misalnya tongkat dilempar jadi tongkat, itu biasa. Kita kalau lempar tongkat jadi apa? Jadi tongkat. Paling kalau berubah jadi jauh, gitu kan? Jadi kan dari dekat jadi jauh, gitu. Berubah nih. Tapi kalau oleh Nabi Musa, tongkat dilempar itu bukan jadi tongkat, tapi jadi ular. Itu khorik lil adah namanya. Perkara yang luar biasa.
air kita tuang 1 teko, makin lama makin habis. Tapi kalau karomah aulia, air dituangin 1 teko cukup tuh buat ratusan orang. Itu namanya khorik lil adah. Ya. Nah, makanan sedikit bisa jadi banyak. Kalau kita makan banyak bisa jadi dikit. Itu khorik lil adah juga. Ya, ini kalau Nabi makanan sedikit bisa jadi banyak. Ini kayak lagi perang apa? Khandaq ya, perang Khandaq ya. Sahabat Nabi cuma nyiapin 1 kambing, bilangin ya Rasul undang dikitnya sahabat. Oh iya, tenang aja. Woi, makan. Nabi umumin semua diundang makan gitu. Waduh, tapi Nabi bilang udah tenang, ntar saya yang tuangin. Coba kalau kita yang nuangin, 3 tuang habis. Jadi beda tuh, itu khorik lil adah. Jadi syukurnya orang yang merobek, orang apa? Al-hujub an-nafsaniyah. Jadi tirai-tirai nafsu, waghtarofa, dan mengambil, menciduk, yaghtarofa min nahri fadlihi wa ifdalihi, dari sungai karunianya dan kebaikannya. Ya, jadi kayak orang nyiduk air tuh ngambil kebaikan. Jadi kita berharap dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiyaihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi. Dan aku beriman kepadanya dengan imannya orang yang beriman dengan kitab-kitabnya, kitab Allah, wa khitabihi, dan seruannya, ucapannya, kalamnya, wa anbiyaihi, para nabinya, wa asfiyaihi, dan orang-orang yang menjadi pilihannya, wa wa'dihi, janjinya, wa wa'idihi, dan ancamannya, wa thawabihi, pahalanya, ganjarannya, wa iqabihi, dan siksanya. Jadi kita percaya semua itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada satu-satunya esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Ya, ini disebutnya kata ulama, kenapa disebut abdu dulu baru rasul, bukan rasuluhu wa abduhu, supaya kelihatan kenaikan derajatnya. Jadi dari abdun menjadi rasul, itu naik tuh. Gitu ya, bukan rasuluhu wa abduhu, kalau rasulullah itu turun jadinya. Jadi abduhu wa rasuluhu itu taroki maknanya, naik. Gitu begitu. Jadi ketika disebut Nabi Muhammad abduhu wa rasul, dia hamba, tapi dia juga rasul, naik begitu. Ya, makanya ketika dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu dari abdun menjadi rasul. Tingkatannya begitu naik. Ya. Ba'athahu li aslabil fasaqah wal fajarah qasiyan, yang Allah utus ya untuk orang-orang yang fasik dan fujur, yang kejam, qasiman. Di situ qasiman ya? Ya, qasiman salah. Qasiman tadi. Qasiman itu artinya memecahkan, mematahkan. Ya, qasim. Ya, jadi Allah utus untuk menghancurkan, maksudnya gitu, mematahkan orang-orang yang fasik dan yang zolim, gitu maksudnya. Ya. Wali urul jahidina wal marikina fasiman. Begitu juga untuk orang-orang yang inkar, al jahidin wal marikin, dan orang-orang yang marikin itu al kharijina anil Islam, orang yang keluar dari Islam, fasiman. Sama juga, fasiman maknanya hampir sama dengan qasiman. Jadi memutuskan, menghancurkan, ya membubarkan lah, kira-kira gitu. Jangan sampai orang-orang yang seperti itu muncul terus. Walibadi syakki wasyirki qahiran. Dan untuk orang yang selalu mencari keraguan dan kesyirikan, qahiran. Qahiran maknanya mengalahkan. Jadi Nabi itu akan mengalahkan orang-orang yang senantiasa ragu dan syirik. Dia nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan hari kiamat dan sebagainya. Allah, Nabi itu qahir. Ya, qahiran, dia yang akan mengalahkan. Ya, tapi walittiba'il haqqi wal ihsani nasiran. Dan untuk para pengikut yang benar dan yang baik, nasiran, Nabi menjadi penolongnya. Ya, Nabi akan menolong kita kalau kita selalu mencari kebenaran dan kebaikan. Wassalawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga rahmat Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, semuanya. Nah, ini mukaddimahnya baru selesai. Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutin di berikutnya, tanda-tanda supaya kita kenal tentang jiwa.